Shalom RYC. Wah gak kedengeran nih. Anak muda mana suaranya shalom. Yang semangat hari ini boleh lambaikan tangan kita sama-sama. Kasih tos kiri kanan depan belakangnya. Berikan senyuman yang terbaik. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Come on, we say. I'm a friend of God. Yes, Lord. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Ready, go.
Topik yang mau kita omongin di kesempatan ini adalah topik yang lumayan berat dan cukup mengganggu rasanya. Good people don't go to heaven. Forgiven people do, but not good people. Jadi mungkin perlu perhatian lebih. Perhatiin, kita akan ngomongin, kita akan coba untuk ngerti. Nah, nanti di akhir acara, di akhir sesi ini, kalau mau nanya silakan nanya, nanti disiapin mikrofon. Oke? Peristiwa yang terjadi di atas kayu salib menjadi dasar dari kebenaran yang akan sama-sama kita renungkan sore ini. Di atas kayu salib itu ada 7 kalimat terakhir yang Tuhan Yesus ucapkan. Kebenaran yang akan kita bicarakan sore ini ngambil dari kalimat yang ketiga. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas 23 ayat 43. Kita sama-sama tahu bahwa kalimat ini disampaikan oleh Tuhan Yesus, dibicarakan oleh Tuhan Yesus kepada salah satu dari penjahat yang pada saat itu disalib bersama-sama dengan dia. Kita mulai dari pembahasan mengenai kata Firdaus. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ini disampaikan kepada salah satu penjahat yang ada di sebelah dia. Nah, pembahasan kita mulai dulu dari kata Firdaus. Firdaus. Paradeisos. Paradeisos. Kata ini berasal dari pustaka Yahudi. Jauh sebelum Tuhan Yesus ada. Jauh sekali. Misalnya dicatat di dalam kitab Mazmur Salomo. Mazmur Salomo adalah salah satu kitab Yahudi yang nggak masuk ke dalam Alkitab kita. Tapi ini menjadi referensi bagi bangsa Yahudi mengenai kata Firdaus ini atau Paradeisos. Paradeisos. Contoh lain ditulis dalam 1 Henok 17, 1 Henok 60. Ini juga kitab yang nggak ada di dalam Alkitab kita, tapi pustaka Yahudi. Belakangan konsep Paradeisos ini menjadi surga, seperti ditulis dalam 2 Korintus 12 ayat 4, Wahyu 2 ayat 7 dan lain-lain. Nah, di dalam konsep Yahudi, Paradeisos itu adalah suatu kondisi. Suatu kondisi yang indah, yang dipenuhi dengan shalom. Suatu kondisi seperti di Taman Eden, yaitu kondisi di mana manusia bisa berjalan bersama-sama dengan Allah. Ada harmoni di situ. Ada perdamaian antara Allah dengan manusia, antara manusia dengan seluruh ciptaan. Indah. Itu Paradeisos. Nah, jadi walaupun konsep Firdaus ini masih bisa dikembangkan, masih kita bisa panjangin ke sana sini. Apa sih artinya Firdaus itu? Apa sih artinya surga? Masih bisa dipanjangin. Tapi sore hari ini kita akan bicara bahwa Firdaus adalah tempat di mana ada shalom, di mana manusia berada bersama dengan Allah seperti dulu di Taman Eden. Itu Firdaus. Nah, bisa dikatakan bahwa semua manusia, tua, muda, dari seluruh budaya, dari seluruh bangsa dan seluruh bahasa, selalu rindu untuk suatu hari nanti dia akan ada di Firdaus. Siapa sih yang enggak? Tua, muda, semua mikirin itu. Anak kecil dari kecil dia udah nanya, belum pakai kacamata, tapi udah buka kacamata gini, itu dia bilang,
"Mah, nanti kalau anjing ini mati, dia ada di surga nggak?" Gitu kan. "Kalau boneka Barbie yang tadi hilang, gimana? Dia ada di surga nggak?" Gitu. "Kalau nggak Opung meninggal, gimana nih? Ada di surga atau enggak nih Opung?" Waktu gue kecil, Opung meninggal. Itu trauma banget, tau nggak? Kita ngelihat bertahun-tahun Opung sakit. Tadinya dia kalau sehat nyenengin banget. Dia datang ke rumah. Dia sediain waktu untuk datang ke rumah. Karena waktu itu gue tuh cucu paling tua. Orang Batak cucu paling tua. Didatengin terus sama Opung. Opung datang ke rumah. Dia main sulap. Hap. Hilang. Gak ada. Waduh, gue ketawa. Tapi terus dia sakit. Bertahun-tahun dia sakit. Waktu dia sakit, napas susah. Dia kanker paru-paru. Tangannya harus diangkat. Gitu. Sampai akhirnya angkatannya pelan-pelan, makin pendek. Opung meninggal. Begitu meninggal, satu rumah pada jerit. Wah, nakutin banget. Gua di sebelahnya Opung, cucu paling tua, paling disayang di sebelahnya Opung. Ngeliat itu trauma banget. Jadi gue langsung nanya, "Ma, Opung di mana, Ma? Opung sekarang di mana?" Terus mama bilang, "Di surga." "Oke, di surga ya. Oke, nanti kita ke surga nggak? Kita ketemu Opung lagi nggak, Ma?" Semua orang, nggak penting umurnya, nggak penting budayanya, bahasanya, mereka kepingin ada di Firdaus. Semua orang ngomongin, syaratnya apa? Untuk bisa masuk ke sini tuh syaratnya apa? Apa syaratnya? Apakah karena orang baik maka mereka masuk ke surga? Teks yang tadi kita baca mengenai penyaliban Tuhan Yesus nunjukin bahwa ternyata yang masuk ke surga itu bisa bukan orang baik. Nah loh, bukan orang baik. Si penjahat itu mereka berdua. Yang satu bilang, "Katanya kau anak Allah, kalau iya turun dong, selamatin dirimu. Tunjukin dong siapa kamu. Kalau memang kamu benar, turun." Yang satu ini dia bilang, sebentar ya. Lu gak malu? Kalau kita ini ya dihukum seperti ini memang pantas. Tapi kalau Tuhan Yesus, apakah dia pantas untuk dihukum seperti ini? Kita ini penjahat. Dia bilang gitu. Kita ini penjahat. Jadi ternyata yang satu ini sebetulnya belum tentu pantas untuk masuk ke surga loh. Tapi karena dia diampuni, because he is forgiven, walaupun dia belum betul-betul layak, dia masuk ke surga. Nah, banyak orang mikir bahwa surga itu hanya akan berisi orang-orang baik. Tapi cara pikir ini salah. Kita mau ngomongin, kenapa salah? Pertama, kita harus ingat bahwa Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang penuh dengan kasih. Bahasa Ibraninya adalah chesed. Allah yang penuh dengan kasih. Kata chesed ini ditulis di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Yahudi dan di dalam kitab sejarahnya Yahudi 245 kali kata chesed ini. Untuk menunjukkan bahwa Allah itu steadfast love. Dia punya kasih yang gak ada habisnya. Mercy, favor, loyalty, goodness, kindness. Itulah Allah. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang chesed. Allah yang penuh dengan kasih. Ketika Allah ngenalin dirinya, waktu Allah ngenalin dirinya kepada Musa, Allah ngenalin dirinya sebagai Allah yang chesed. Allah yang penuh dengan kasih. Keluaran 34 ayat 6-7. Dalam 10 perintah Allah dikatakan bahwa Allah adalah Allah yang menunjukkan kasih setia.
Chesed kepada orang yang mengasihinya. Kitab Mazmur, berkali-kali kitab Mazmur ngingetin bahwa kepada orang Yahudi bahwa Allah adalah Allah yang pemaaf, Allah yang chesed. Karena Allah Maha Pemaaf, maka Yunus nggak mau pergi. Yunus stres, disuruh pergi ke Niniwe. Terus disampaikan kepada Yunus, Allah bilang, Nus, ya Tuhan, kamu pergi sana ke Niniwe. Siap, ngapain? Kasih tahu orang-orang Niniwe bahwa mereka itu adalah orang-orang yang berdosa. Si Yunus langsung mikir, semua orang juga tahu orang Niniwe ini jahat. Tapi problemnya adalah, kalau orang jahat dibilangin, lu harus bertobat. Bisa-bisa gue kan dibunuh sama orang-orang ini. Orang Niniwe itu jahatnya setengah mati. Ditulis di dalam Nahum bahwa kalau ada tumpukan sampah yang orang bisa kesandung, tumpukan sampah itu adalah mayat manusia. Ngeri dong. Terus sekarang si Yunus disuruh datang ke situ untuk ngomong kepada orang Niniwe, Niniwe, lu orang jahat, lu harus bertobat. Walah, bisa-bisa dia yang dibunuh. Dan belum lagi, bagaimana kalau Yunus udah pergi ke sana, udah mempertaruhkan nyawanya, udah berani-berani pergi ke orang Niniwe, terus tahu-tahu Allah ngampunin orang Niniwe, mati angin dong dia. Jadi dia nggak mau pergi. Nah, suatu kali dia ngomong sama Tuhan, sama Allah, dia bilang begini, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi dia bilang, Tuhan, aku udah tahu Engkau adalah Allah yang chesed, Allah yang maha pemurah, Allah yang gampang dalam mengampuni. Chesed. Jadi kalau Allah ini mudah mengampuni, dia juga tidak pernah meninggalkan umatnya, pantas saja bahwa dia tidak ingin satu orang pun binasa. Karena itu, orang yang ada di sebelah Tuhan Yesus, walaupun sebetulnya dia belum layak untuk masuk ke kerajaan surga, masih ada bagian-bagian hidupnya yang masih ruwet, tapi dia dikatakan, hari ini juga kamu ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. So, bukan hanya good people, bukan good people yang pergi ke surga, not good people, tapi forgiven people. Kenapa kita harus koreksi? Kenapa kita harus koreksi mengenai pengertian ini? Karena gini loh, banyak orang yang mikir bahwa iya, banyak orang yang jahat, betul. Banyak orang yang jahat. Dan pantas untuk dihukum. Orang mikirnya gitu, banyak orang jahat dan pantas untuk dihukum. Oke, tapi gue kayaknya nggak jahat. Gue nggak pernah bunuh orang, nggak pernah nyakitin, nggak pernah nipu, nggak pernah bikin apa-apa. Paling kalau gue bunuh, yang gue bunuh nyamuk lah. Ada di antara kita yang pernah bunuh binatang yang lebih gede dari nyamuk? Yang lebih gede dari nyamuk? Ada yang pernah kita bunuh? Mak, kamu pernah bunuh apa? Ayam? Pernah potong ayam? Ayam aja kita nggak pernah. Ngeliat ayam dipotong aja kita udah geli. Lihat dong, orang potong ayam, cekrek, lehernya kebuka, darah gitu. Kita udah geli. Jadi kita mikir, look, kita nggak jahat loh. Ngelihat ayam mati aja kita stres. Kita bukan orang yang bunuh, bukan orang yang nipu, bukan orang yang jagoan, sok-sok jagoan. Enggak, kita orang biasa-biasa aja. Karena itu kita mikir bahwa kita baik. Kita kan nggak pantas dihukum. Kita baik. Karena kita baik, maka kita pasti ke surga. Nah, ini bahaya. Ini bahaya mikir begini.
Karena yang pergi ke surga itu bukan orang yang baik. Bukan karena perbuatan kita yang baik yang bikin kita ke surga. Tapi because we are forgiven. Kalau kita diampuni, ya kita masuk surga. Tapi kalau kita nggak diampuni, bukan perbuatan baik kita yang bawa kita ke sana. Itu kita mesti ngerti benar. Jadi jangan kita kepedean. Kita bilang enggak, kita pasti baik. Bunuh enggak, ngapa-ngapain enggak. Kalau cuman soal perbuatan pidana, banyak orang yang nggak bikin itu. Tapi belum tentu mereka forgiven. Nah kalau mereka nggak diampuni, kalau mereka nggak forgiven, problemnya nggak masuk surga. Jadi kita jangan kepedean, jangan kita pikir, oh kita nggak jahat, pasti masuk surga. Dihukum aja belum pernah, pasti masuk surga. Salah lo, nggak bisa begitu mikirnya. Good people don't go to, siapa yang pergi? Forgiven people. Coba lihat Rahab. Ada satu orang namanya Rahab. Dulu dia pelacur. Ditulis dalam Yosua 2. Waktu Yosua kirim pengintai untuk melihat tanah perjanjian, pengintai ini dilindungin sama Rahab. Siapa dia? Pelacur. Dia pelacur. Menurut lo, dia ada di mana? Di surga atau bukan di surga? Mestinya dia ada di surga. Apakah dia orang baik? Not really. Dia perempuan sundal. Tapi dia ada di surga? Ya. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang chesed. Dan dia nggak ingin satu orang pun binasa. So, he forgave si Rahab ini dan dibawa ke surga. Yang nimbulin masalahnya itu juga sebetulnya kita. Kita nggak pernah bisa mikir bahwa kita nggak bisa terima kalau ada orang yang gini. Gue kasih tahu. Banyak orang yang berlomba-lomba kan, berlomba-lomba bikin sesuatu yang baik, bikin kebaikan supaya masuk ke surga, gitu kan? Nah, sehingga kalau disampaikan ke dia misalnya dia nih, lo berlomba-lomba sepanjang hidup, wah kita bikin yang baik, bikin kebaikan, nolongin orang, bikin begini, bikin gitu kan? Oke. Terus lo mikir dong, lo pasti masuk surga dong, lo masuk surga dong, iya kan? Terus gue bilang ke lo, Jack, itu orang ya yang kemarin ngerjain lo tuh, yang jahat banget itu, dia ada di surga juga sama lo. Panas dong lo. Kita bilang gini, ntar lo. Orang lain boleh di surga, jangan yang satu itu. Kita suka gitu loh. Jangan yang satu itu. Ada cowok nih, ganteng banget kan, dia macarin lo gitu. Bahkan sampai kawin. Udah menikah, udah punya anak, anaknya 2. Waduh, dia jahat. Waktu masih susah, masih miskin, kerja berdua. Istrinya yang jadi kasir di belakang. Rumahnya rumah kecil. Di sini kantor, di sini kantor, di sini ruang tamu. Ruang tamunya dibikin jadi tempat jualan. Misahin antara 2 itu cuma ada korden. Di belakang istrinya kerja, ngitung-ngitung duit, segala macam, ya kan? Tahu-tahu bisnisnya meledak. Rumah sekarang jadi rumah yang gede banget di Menteng. Rumahnya segede-gedenya nggak kira-kira. Setelah udah jadi kaya, udah jadi terkenal orang itu, istrinya ditinggal. Anak dibawa sama si suami. Lu bayangin kalau lu di posisi si istri, itu dibilangin gini, bekas suami lu ada di surga, sama lu juga. Panas dong lo. Yang bikin problem kadang-kadang kita juga. Kita nggak boleh mikir begitu. Satu, kita nggak boleh mikir bahwa yang ada di surga itu semuanya orang-orang yang baik doang. Enggak, bukan orang yang baik yang masuk surga, tapi forgiven. Itu satu. Kedua, kita nggak boleh mikir bahwa hanya kita yang boleh masuk ke surga. Kita jangan egois begitu. Allah adalah Allah yang chesed. Allah adalah Allah yang maha baik, maha pemurah, maha penyayang. Dia nggak kepingin satu orang pun binasa. Oke dia jahat.
Ada orang yang jahat seperti penjahat di sebelahnya Tuhan Yesus. Tapi Allah katakan hari ini juga kamu adalah bersama-sama dengan aku di Firdaus. Aku ingin mengasihimu. Nah kalau Allah mengasihi jiwa supaya orang jangan hilang, supaya orang jangan kebuang di neraka yang kekal. Apa hak kita untuk bilang orang itu gak pantas masuk surga? Dengan belajar begini kita belajar untuk mikir dari muda. Jangan gampang-gampang bilang orang sesat. Jangan gampang-gampang nyakitin hati orang. Jangan gampang-gampang kita nganggep renteng ke orang lain. Jangan. Kasihi orang lain. Kasihi. Rangkul. Kalau kita ngomongnya yang baik. Kalaupun ada hal buruk yang perlu kita omongin mengenai dia. Kayaknya kalau nggak penting-penting banget, demi keselamatan dia, jangan diomongin. Kenapa? Karena kita mau belajar bahwa suatu hari nanti ada kemungkinan kita ketemu dia di dalam surga. Kenapa? Karena dia diampunin. Yang lebih cilaka lagi adalah, karena kita ngomongnya jahat, kita sembarangan, jangan-jangan kita yang nggak masuk. It's not about good. Bukan mengenai kita orang baik atau bukan. Tapi apakah kita pantas untuk diselamatin? Apakah kita pantas untuk diampunin? Kalau kelakuan kita nyebelin, kita jangan-jangan gak pantas untuk diampunin. Itu sedih banget. Lu pikirin deh, lu pikirin. Rahab yang adalah pelacur ada kemungkinan masuk surga. Si penjahat disalib di sebelah Tuhan. Ada di Firdaus. Kita udah datang RYC. Ikutin semua kegiatan. Tapi kelakuannya gak bener. Ngomongnya gak bener. Sikapnya gak beres. Nyakitin buat orang lain. Tar dulu. Jangan-jangan kita yang gak diselamatin. Penting banget kita mikir bahwa bukan karena good people mereka di surga, tapi karena forgiven. Nah nanti di belakang kita akan bicara, bagaimana sih orang yang diampunin itu sikapnya harus seperti apa? Kita akan ngomong. Surga bukan tempat untuk orang baik. Surga adalah tempat untuk orang yang diampuni. Sehingga kita harus mengupayakan untuk masuk dalam golongan orang yang layak diampuni. Nah, beberapa waktu yang lalu, gue pernah ngomong di sini, bahwa kalau kita mau disebut layak untuk diampuni, maka kita harus menuhin karakter tertentu. Karakternya itu ditulis dalam Mika 6 ayat ke-8. Coba kita buka. Ini dasarnya, dasar karakternya untuk orang yang memang layak untuk diampuni. Mika 6 ayat ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Ya. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain satu, apa? Ayo kita baca, 1, 2, 3. Selain berlaku adil. Kedua, mencintai kesetiaan. Ketiga, hidup rendah hati di hadapan Allahmu. Bukankah si penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus nunjukin 3 karakter ini? Dia adil. Waktu penjahat di sebelahnya waktu penjahat di sebelahnya itu mengata-ngatai Tuhan Yesus, dia nggak ikut-ikut larut mengata-ngatai Tuhan Yesus. Bahkan dia berkata, kalau kita pantas untuk dihukum seperti ini, tapi dia tidak pantas untuk dihukum seperti ini. Kemudian orang itu berkata, apabila Yesus, dia bilang gini, orang itu bilang gini, Yesus ingatlah akan aku, apabila engkau datang sebagai raja. Dia bersikap adil.
Dia berani berkata-kata belain Tuhan Yesus ketika murid-murid justru lari kabur. Ngumpet di loteng. Kabur terbirit-birit. Orang ini tetap bela Tuhan Yesus. Di depan semua manusia yang waktu itu datang, dia bela Tuhan Yesus. Berarti dia setia. Dia adil, dia setia. Dan dia rendah hati orang ini. Ya, kalimat yang tadi gue baca itu nunjukin bahwa dia rendah hati. Dia bilang, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Sehingga dengan karakter yang seperti ini, pantas dia untuk diselamatin, pantas dia untuk diampunin, forgiven. Begitu juga dengan Rahab. Rahab memang perempuan sundal. Tapi kalau lu baca di Yosua 2, waktu dia nyelamatin pengintai-pengintai. Jadi gini ceritanya, gue ceritain dulu. Ini Israel keluar dari Mesir kan waktu itu. Mereka keluar dari Mesir, mau masuk tanah perjanjian. Dari antara Mesir dan tanah perjanjian ini ada kota-kota besar yang waktu itu dikuasai oleh orang-orang non-Yahudi, orang-orang kafir. Nah, Tuhan kasih perintah kepada Yosua, Yosua hajar kota itu, abisin, ratain sama tanah, bakar. Orang-orang yang ada di situ, tua, muda, anak-anak, bayi, binatang-binatang mereka, kambing, domba, bandot, babi, apa deh, bunuh. Jangan ada yang kamu sisain. Dia bilang gitu. Nah, sebelum Yosua kirim pasukan untuk masuk menguasain kota itu, dia kirim 2 orang pengintai. Pengintai ini masuk. Waktu mereka masuk ke kota itu, raja tahu. Raja bilang gini, raja panggil si Rahab. Hab, kok Rahabnya jadi laki? Kamu deh, Hab, sini, datang ke istana raja. Aku dengar, katanya ada 2 pengintai. Mereka orang Israel. Bahaya nih. Kalau mereka masuk ke sini, artinya mereka mau kuasai kota ini. Dan mereka adalah orang-orang yang bahaya karena mereka dilindungin sama Allah. Laut aja dibuka. Apalagi di kota kita cuman begini, pasti rata tanah. Hab, di mana 2 pengintai itu? Rahab bilang, nggak tahu tuanku raja, aku udah persuruh mereka pergi. Padahal suruh ngumpet di rumahnya si Rahab. Dijagain. Waktu si Rahab keluar dari istana raja, sekarang dia pergi ketemu sama pengintai-pengintai itu. Dia bilang gini, kalau nanti kamu selamat, janji ya, jangan bunuh aku dan keluargaku ya. Di sini hebatnya si Rahab. Oke lah, dia orang bersalah. Oke lah, dia perempuan sundal. Oke lah, mungkin dia pelacur. Tapi satu hal, dia nggak hanya mikirin dirinya sendiri. Dia nggak egois. Itu karakter yang hebat loh. Itu karakter yang hebat. Jadi Rahab, dia berani bikin itu semua. Dan belakangan kelihatan karakternya yang hebat. Di situ kelihatan karakter kasihnya si Rahab ini kepada keluarganya. Dia bilang, jangan bunuh aku ya. Juga jangan bunuh keluargaku. Jangan bunuh orang yang berhubungan dengan aku. Semua yang aku sayang, semua yang aku perhatiin, semuanya jangan kamu bunuh. Pengintai-pengintai bilang gini, oke, aku kasih kamu tali. Tali ini taruh di dalam rumahmu. Kalau aku lihat, tentara aku lihat, tali ini semuanya nggak akan ada yang mati. Lihat Rahab, orang ya mungkin standar. Kalau dilihat dari standar moral kita bilang, alah apaan perempuan kok kayak gitu, nggak asik. Tapi lihat, dia nggak egois sama sekali. Dia nunjukin karakter ilahi, karakter yang keset. Nah, untuk orang yang seperti ini, kira-kira pantas nggak sih untuk diampuni? Pantas kan? Sekarang kita lihat hidup kita, masih egois nggak? Masih nyebelin nggak? Punya nggak kita karakter yang keset itu?
Kita bilang kita anak Allah, sudah ditebus dengan darah yang mahal, bukan dengan barang yang fana. Tapi kelakuan kita gimana? Pantes gak kita untuk bisa diampunin? Pantes gak? Mikirnya tuh begitu, makanya penting banget untuk kita tahu bahwa yang pergi ke surga bukan good people, tapi forgiven. Forgiven. Nah, gimana? Rahab pantas. Kita ini harus bersyukur bahwa kita orang tebusan. Kalau Tuhan Yesus tidak mati, kalau dia nggak mati di salib, bayar dosa kita. Nggak ada satu orang pun yang masuk ke surga. Nggak ada. Rahab nggak masuk ke surga. Ayub nggak masuk ke surga. Orang penjahat di sebelah Yesus juga nggak masuk ke surga. Kita certainly juga nggak akan masuk ke surga. Tanpa kematian Yesus nggak ada pengampunan. Tapi kalau kita diselamatkan, kita harus bersikap hidup yang sungguh-sungguh benar. Paulus bilang begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Bukan hasil usahamu, this is not from yourselves, bukan karena kamu baik. Bukan hasil pekerjaanmu, not by your works. No. Kalau Israel bisa dapetin tanah perjanjian, itu bukan karena Israel baik. Kalau Israel dapetin tanah perjanjian, bukan karena mereka pantas untuk dapetin tanah perjanjian. Dan dari mula-mula dulu, Allah nyiptain manusia bukan karena manusia baik. Allah nyiptain bukan karena manusia baik, tapi karena Allah mau mencipta manusia. Kan gitu. Jadi kalau kita diselamatin, itu bukan karena perbuatan baik kita. Begitupun kalau kita masuk ke surga, bukan karena perbuatan baik kita. Itu adalah anugerah. Nah, persoalannya balik lagi, kita yang diselamatin, yang ditebus dengan darah yang mahal, harus bersikap benar. Setuju gak lo? Kalau kitanya nggak bersikap benar, pantas nggak kita masuk ke surga? Ya kan? Suatu kali gue punya amang tua. Amang tua gue nih galaknya setengah mati. Galak banget. Amang tua tuh Pak D. Kalau bahasa Inggrisnya. Bahasa Bataknya amang tua. Itu Pak D. Nah Pak D gue ini galaknya setengah mati. Udahlah dia galak. Kalau ke gereja, yang dia bikin adalah tidur. Di bagian pertama of course dia nggak tidur karena masih nyanyi-nyanyi kan. Nyanyi-nyanyi dia angkat tangan, oh gitu kan. Begitu sampai di firman dia duduk dong. Duduk kan, duduk. Langsung lipat tangan. Suatu kali dia tidurnya keseruan sampai bukanya mulutnya mangap. Ngiler. Segitu mantepnya loh dia tidur. Udah nih, suatu kali dia sakit. Sakit di rumah sakit. Di rumah sakit ngamuk terus, marah-marah. Gua karu-karuan, marah terus. Dikasih infus, dia gerak-gerak. Infusnya bergerak, tangannya bengkak. Dirubah, dia marah lagi. Dia cabut infusnya, darahnya keluar kemana-mana. Dibenerin sama suster, suster dimarah-marahin. Pakai bahasa Batak lagi ngomongnya. Mana dia ngerti susternya kan? Udah nih dong marah-marah. Orang Batak ngomong baik-baik aja galak. Iya kan? Apalagi, lu tau gak? Gue pernah satu kali gue pulang kampung, cuman satu kali waktu gue kecil. Gue ngomong sama supir, di bus tuh gue naik bus. Dia ngomong sama gue. Gue nangis.
Serius gue nangis. Lu bayangin, amang tua, itu kan supir bukan mau marah sama gue kan. Dia bukan marah sama gue, tapi dia ngomong keras. Lama-lama gue nangis. Si amang tua ini memang kepengen marah. Dia marah. Suster ciut banget. Pasangin infusnya. Pasang, diperban lagi. Dia balik badan. Balik badan. Meninggal. Nggak bangun-bangun lagi. Meninggal, seada-adanya meninggal. Udah, dibawa ke rumah duka dong. Rumah duka. Terus semua orang ngomong gini, amang tua ini amang tua yang baik. Sekarang dia udah senang, dia ada di surga bersama-sama dengan Bapa. Gue duduk di sebelahnya, gue mikir-mikir, serius loh. Yang beginian ke surga nih, beres, bener nih. Ciusan nih. Ciusan loh. Lu pernah nggak? Gue pernah satu kali. Lu pernah nggak orang meninggal di depan mata lo? Lu pegangin badannya, lu pegangin kepalanya, dan dia pelan-pelan meninggal di depan mata lo. Tapi lu tahu hidupnya nggak karu-karuan. Gue punya temen nih, sahabat dari TK. Waktu kita dulu apply untuk sekolah, ibu gue sama ibunya dia tuh ngantri dari subuh. Jadi dari TK kita bersahabat, dari TK. Udah tua, dia meninggal. Selama hidup ini, waduh, rada-rada deh pokoknya. Nggak selesai-selesai bandelnya. Gue dulu juga bandel, tapi kan ada selesainya dong. Berhenti dong, selesai dong. Udah selesai dong. Itu kita kumpulin dong, ya nggak? Kayak PR kita kumpulin. Ya Tuhan, aku udah nggak bandel lagi. Kan gitu dong, ya kan? Dia nggak, dia tetap bandel. Istrinya sakit hati, anaknya stres. Istri kedua, ada istri kedua lagi. Waduh, itu juga ikut stres. Pokoknya semua stres. Terus dia tiba-tiba stroke sampai keluar darah dari mana-mana. Gue temenin dong, gue kan sahabat dari TK kan, gue temenin tuh di gawat darurat. Gue pegangin kepalanya, darah keluar. Pelan-pelan gue liat matanya makin redup, ting, abis. Abis itu kita berdoa. Orang ini sudah berbahagia. Dia sekarang sudah bersama-sama dengan Bapa di surga. Kita mulai garuk-garuk lagi dong. Serius loh. Kalau kamu diselamatin itu bukan karena kamu baik. Kamu diselamatin karena kamu pantas untuk diampuni. Oh, di surga itu bukan tempat untuk orang baik. Di surga itu tempat untuk orang yang diampuni. Masalahnya adalah untuk kita nih hari ini. Kita diampuni, oke. Pak, hidup lu bagaimana? Kelakuan lu bagaimana? Lu adil nggak? Lu setia nggak? Lu rendah hati nggak? Bagaimana lu perlakuin orang? Bagaimana lu perlakuin diri lu sendiri? Gimana? Lu bertanggung jawab nggak di sekolah? Lu bertanggung jawab nggak di pergaulan, di kerjaan, dimanapun lu? Lu jadi berkat nggak di sana? Enggak. Ini dia nih. Bagaimana sih? Jangan begitu. Nggak boleh, kita harus punya karakter yang benar, kita mengasihi orang lain, karakter kita bagus, bertanggung jawab, adil, setia, rendah hati. Nah sekarang what forgiven people do? What they do? What they do? How are they? Seperti apa sih orang yang pantas untuk diampuni? Seperti apa mereka ini? Ya satu, tadi berapa kali udah gue bilangin, mereka adalah orang-orang yang mengusahakan dengan sungguh-sungguh isi pesan Allah melalui Nabi Mika. Adil, setia, rendah hati. Untuk bersikap seperti itu, maka seseorang harus, ini langkah pertamanya. Ya, orang yang pantas untuk diampuni adalah orang yang, sebutin sama-sama, satu, adil. Ayo sama-sama kita bilang, satu, adil. Kedua, setia. Ketiga, rendah hati. Untuk bisa adil, setia, dan rendah hati, pertama-tama lu harus mati untuk keegoisan. Mati untuk keakuan dulu. Itu langkah yang pertama. Mati untuk keakuan.
Kalau lo nggak mati untuk keakuan lo nggak bisa berguna untuk orang lain. Sama sekali nggak. Nah orang yang egois begitu mana bisa sih dia adil? Mana bisa dia setia? Mana bisa dia rendah hati? Jadi yang pertama-tama adalah ego. Matiin ego lo tuh. Kalau di sini muka lo pada baik-baik semua. Gue ngomong begini muka lo muka polos tanpa dosa. Bang, gue nggak gitu bang. Gini mukanya gini. Enggak bang. Gue baik bang, bener bang. Gue baik banget, jujur. Gitu. Muka lo paling bisa aja kalau di sini. Cuma lo jangan lupa gue pengacara. Gue tahu muka bohong, muka bukan bohong. Lo tuh kalau lagi di yang anak muda tuh ya, ketahuan kelakuannya tuh di sosial media. Udah tua aja ketahuannya di sosial media, apalagi anak muda. Waduh, nggak karu-karuan tuh sosial media tuh sombong. Aduh, sombongnya nggak karu-karuan. Kita nggak boleh. Oke, nah langkah yang pertama, mati dulu untuk kepentingan diri lo, keegoisan lo. Nah, abis itu Petrus ngasih arahan. Yuk kita buka yuk. 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2. Lu mau jadi orang yang nyenengin, yang pantas untuk diampuni? Ini resep-resepnya. Petrus udah nulisin. Dia bilang gini. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Asik ya? Ayo, mau pantas untuk diampunin? Ayo dong, lihat dong kelakuan lo. Jangan ada lagi kejahatan, jangan ada lagi tipu muslihat dan segala macam kemunafikan. Muna, sikap-sikap muna begitu. Itu dari muda. Muna. Kalau di depan orang, ilah baiknya luar biasa. Cuman kelakuan yang sebenarnya, nyebelin. Punya pacar juga gitu. Depan pacar muna. Makannya sok-sok dikit-dikit kan. Udah segitu aja. Iya kalau aku kan kalau makan kan gigitnya gigit tikus. Tuh di depan pacar lo begitu. Di belakangnya lain lagi. Ngomongnya manis. Di depan pacar. Di belakang lain lagi. Jangan. Kalau udah waktunya kita udah cukup, waktu kita udah dewasa, kita udah cukup untuk pacaran, jangan cepet-cepet. Tapi pada saat kita dewasa, waktu kita pacaran jangan munak lah. Pacaran adalah kesempatan di mana kita bisa berterus terang apa adanya kita. Apa adanya. Nggak suka, ya ganti yang lain. Lu jangan sok baik, senyum aja diatur. Lu biasa biayaan, ada pacar. Apaan kayak gitu, itu muna. Orang muna gitu nggak keren tau. Apa adanya aja. Kita tuh harus apa adanya. Ya udah kita begini ya begitu udah. Tapi yang disebut dengan kita begini itu adalah kita yang hebat, yang sadar bahwa kita harus hidup bukan untuk kepentingan kita sendiri. Sadar bahwa kita ini harus bersikap seperti orang selayaknya orang yang sudah dibayar dosanya, yang udah ditebus, yang udah diampunin, kan begitu. Lu kalau udah diampunin masih nyebelin kan? Gamparin lagi loh pulang pergi. Pak. Gitu. Jadi jangan ada kemunafikan. Jangan ada kejahatan. Bersikaplah seperti bayi kecil. Bayi bukan berarti gampang-gampang ditipu loh ya. Bayi itu artinya yang hausnya tuh kebenaran. Yang kepengen nyari yang rohani. Bayi yang kayak gitu maksudnya. Bukan yang bloon-bloon. Ditipu kita senyum. Ditipu senyum lagi, dongok loh. Ditipu marah loh, bukannya senyum. Oke, jangan ada kejahatan, jangan ada kemunafikan. Bersikap seperti bayi yang polos, yang haus kerinduan. Yang haus kebenaran, yang kepingin
rohani yang begitu. Oke, itu 1 Petrus 2 ayat 1 sama 2. Sebenarnya di dalam 1 Petrus 2 ini isinya adalah yang begini-begini nih. Cuman gue ambil beberapa aja yang gue mau omongin hari ini. Tapi ini semua arahan, bagaimana kita praktekinnya. Kedua, memiliki cara hidup yang baik dalam pergaulan masyarakat. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tuh, 1 Petrus 2 ayat 12. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Belakangan-belakangan ini gereja kita ini lagi banyak banget disorot. Banyak orang yang khawatir bahwa kita ngajarin pengajaran yang sesat, kata banyak orang. Ya, nilai aja sendiri. Sekarang apa yang sesat? Gue ngomong ke lo, jangan ada kemunafikan, jangan ada kejahatan. Di mana sesatnya? Gue bingung juga. Habis itu gue bilang lagi, hidup dalam pergaulan yang benar. Pada saat kita berhadapan dengan orang-orang lain, tunjukin perbuatan-perbuatan baikmu. Sesat? Enggak, tapi banyak sorotan. Sekarang gereja kita ini banyak sorotan. Maka kita sebagai anak muda, lu sebagai anak muda, gue udah ada tuaan dikit. Gue udah harus mulai ngaku sih gue tua ya kan. Keriput-keriput gue udah mulai banyak. Lu sebagai anak muda, gue juga. Kita harus jadi ujung tombak. Pada saat orang bergaul sama kita, orang tuh harus kagum sama sikap kita, kebaikan kita. Kita bisa marah, bisa banget marah. Tapi kita gak marah. Itu susah loh. Bulan lalu ya, 2 bulan yang lalu, anak gue yang gede, si Abang, gue udah cerita belum? Ditabrak motor di depan rumah. Mak, itu anak habis naik sepeda, dia mau masuk rumah gue tuh di sana gitu ya. Dia dari jalan sini, dari seberang, dia naik sepeda. Udah mau nyampe rumah, udah di depan pagar, mobil-mobil pada berhenti, ngerem, ngek, berhenti, nyalain hazard, tek tok. Mobil jalan raya pada berhenti, ngasih tahu bahwa ada orang naik sepeda yang mau nyebrang, gitu kan? Ada motor dong, lo tahu dong motor kelakuannya kan? Siapa lo di sini yang kelakuan begitu naik motor? Belaga-belaga nggak tahu lagi. Motor kan nggak mau berhenti, nggak mau ngerem dia. Tiap ada celah mesok, set. Itu nggak adil. Itu orang nggak adil, nggak setia, nggak rendah hati. Tapi motor begitu tuh. Udah mau helmnya nggak di kepala, helmnya di sikut. Mang otak lo di mana? Di kepala apa di sikut? Gitu kan? Ini juga begitu. Mobil udah berhenti. Motor dari kiri. Di jalan kecil udah pada ngerem. Dia ngegas. Si Abang lagi naik sepeda. Iya kan? Slow motion kan? Iya kan? Ditabrak. Abangnya mental. Sepedanya. Lu tahu sepeda dong? Bentuknya kan begini kan? Sepeda. Berkeriput. Itu melintir sepedanya, muter-muter kayak bakmi. Kayak Superman. Superman kan ada bundarannya 3 sini kan? Kenapa dia ada sininya gitu? Karena dia Superman. Kalau ada 4 jadi Supermi. Anyway, sepedanya yang gue mau bilang, sepedanya Abang kepelintir kayak Supermi. Kepelintir mau sepedanya kayak Supermi. Kakinya retak. Terus orangnya yang nabrak nggak kenapa-napa, cuma lecet doang. Terus dia bilang gini, ya minta maaf Pak. Ya habis bagaimana Pak? Udah kecelakaan, gue mau tendangnya mukanya ya nggak? Sebel bener gue. tapi dalam hati gue gini, Rul, sabar, ini cobaan, ya kan? Gue jadi inget itu tuh di WA. Sabar, ini cobaan, sabar. Aduh, gue pikir nyebelin banget sih. Tapi gue pikir gini, iya ya, seperti yang di 1 Petrus 2:12 ini, hiduplah dalam nilai-nilai yang keren, tau gak? Yang kalau orang ngeliat tuh, orang bisa ngeliat gini, kayaknya ada sesuatu yang bisa ku pelajarin deh dari orang ini, gitu loh. Jadi gue udah marah nih.
Lu tahu dong kalau gue marah rambut gue tumbuh kan? Udah gue marah dan bisa banget gue nginjek nih orang nih. Gue injek, gue wak, bisa banget. Bisa banget. Dilindungin dong motor kan gitu kan. Kalau ada satu kecelakaan semua ngumpul kan. Wah, kenapa lo gitu kan. Kenapa kayak gitu kan. Gue masuk dong, gue masuk. Orang-orang pada belaga mau jagain gitu kan. Gue marah sama dia. Gue bilang gini. Lo gak ada urusan, pergi. Orang-orang gini. Tadi jago. Pergi semua. Iya Pak. Mari Pak, permisi Pak. Permisi lagi dia. Ya kan, pergi. Nah sekarang tinggal satu orang doang nih yang salah nih kan. Gue mau apain nih orang nih? Gue mau injek, gue mau tendang, apa gue mau apain nih? Gue mau ludahin, apa gue mau apain nih? 1 Petrus 1, 12. 1 Petrus 2, 12. Aduh. Ya. Sini. Gue angkat. Lu pegangan sini, pegang sini. Kaki lu lecet doang lo. Belaga banget. Tapi gue pegangin, gue bawa masuk ya ke rumah gue yo, masuk. Enggak, lu gak akan gue apa-apain, duduk. Gue bilangin, bikinin teh, bikinin minum. Bentar abang berdarah-darah nih. Yang gue urusin malah dia. Gue juga bingung juga, kenapa gue gak urusin abang ya? Kenapa gue ngurusin abang, gue ngurusin dia. Tapi udahlah, gue urusin dia. Gue jagain. Dia nangis. Pak minta maaf Pak. Bapaknya datang, bapaknya maaf Pak, saya minta maaf. Ya udah, oke, ya udah nggak apa-apa. Sepedanya gimana Pak? Ingat lagi gue si Bami sepeda sepermi itu. Itu mahalnya setengah mati sepeda. Jadi Bami begitu, kesel gue. Dia ngomong gitu gue mau marah lagi tapi roll. Ini cobaan. Ya udah gue diem aja deh. Gue bilang ya udah deh, oke deh. Udah nggak apa-apa. Sepedanya juga nggak apa-apa. Oh ya udah Pak. Saya terima kasih ya Pak ya. Abis itu istrinya ngubungin gue. Pak saya terima kasih ya Pak. Aduh Pak saya juga deg-degan Pak. Mana di rumah kita punya anak 1 Pak. Baru umur 2 bulan. Astaga anaknya baru 2 bulan. Untung gue nggak ngapa-ngapain. Orangnya habis itu baiknya setengah mati. Nah gue cerita ini bukan gue mau nyombong. Tapi gue mau ngasih contoh. Yuk kita bikin semangat-semangat yang begini. Kita tuh bisa kok kelakuan, kita bisa marah. Kita bisa mukul, kita bisa ngumbar. Bisa banget ngumbar, bisa banget. Tapi kalau kita orang benar, kita milih untuk gak ngumbar. Kita milih untuk nyetop, stop. Jangan. Nah kalau lu bersikap seperti itu, anak-anak muda bersikap seperti itu, gereja ini juga jadi kesorotan terus orang lihat gini. Tapi kelakuannya keren-keren loh. Nah banyak orang yang kepingin dengar pengajaran kita kalau begitu. Kalau kita ngomongnya kemana-mana, ngomongnya baik, begono. Tapi anak mudanya gak karu-karuan. Ya ilah, mau jadi apa? Jangan, kita harus tunjukin. Tapi kalau nunjukin juga jangan salah lo ya, bukan untuk gereja, bukan itu maksudnya. Kita bikin itu untuk kemuliaan Tuhan, amin. Supaya Tuhan happy, gitu loh, ya. Nah gue mau ngomong begini cuman karena, ya lu sebagai warga gereja lu harus bersikap bener dong. Sikap lu harus bener, jangan bikin malu, oke? Tadi pagi ada orang datang ke polisi, lu tau gak? Ada orang datang ke polisi, gara-gara apa tau gak? Dia ngambil jalan salah, jadi dia jalan di sini jalannya, jalur kiri, dia lagi jalan sini, macet nih jalur nih. Di jalurnya sebelah sini kosong. Jalurnya cuma 2, satu ke sana, satu ke sini. Dia belok kemari. Dia mikir dia main GTA kali. Di sebelah sana ada Panther jalan. Set, dia ngerem. Dia marah. Dia yang marah. Dia marah, dia buka pintu, dia bawa pistol, ditonjok-tonjok. Gue belum lihat tuh anak gereja kita bukan. Anak gereja kita awas loh yang gitu-gitu loh. Gak boleh ada. Gak ada kelakuan begitu di gereja kita. Gak boleh. Setuju? Kok cuma ada 5 yang ngomong? Ini ada 2.586 gue tahu terakhir. Kenapa cuma ada 5 yang jawab? Setuju? Oke, kita berikan dulu kemuliaan buat Tuhan.
Kita harus jadi orang-orang yang keren. Lanjut lagi sedikit ya. Kalau lo mau nanya, kasih pertanyaan. Oke. Hormat kepada semua orang. Mengasihi saudara. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Kita nggak boleh tenggelam dalam dunia yang makin egois. Dunia yang soal diri kita dan diri kita. Tadi waktu jalan ke sini, di pinggir jalan, di dekat rumah gue lihat ada 4 cowok, 4 anak muda. Pada duduk di pinggir jalan, senderan. Jadi ada ruko gitu, senderan. Lu tahu dong gaya anak muda gini kan? Ada yang tiduran gitu. Apa yang mereka bikin? 4-4-nya pada pegang HP. Nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang ngapa-ngapain. Kok mikir gini? Kok jadi kasihan banget ya anak-anak muda kita ya? Kok jadi egois semua ya? Nggak ada interaksi lagi. Dulu zaman gua kecil, mainan kita banyak. Anak kecil main tak sodok. Lu tau tak sodok nggak tak sodok? Orang Betawi itu tak sodok, tak selebor. Apa namanya tahu? Tak selodor juga ada juga. Macem-macem nama mainan kita jaga. Macem-macem. Ada mainan benteng, ada mainan tak umpet. Kita main, ngobrol, ada interaksi. Kalau ada yang susah, anak teman kita susah, kita bantuin. Seneng bareng. Sekarang kok enggak, semua kok pada. Ada yang foto. Apa bedanya sih? Antara begini, apa bedanya sih? Gue bingung. Botak-botak aja loh. Kita kan jadi begitu sekarang kan. Itu gak keren loh. Sekali-sekali kalau lagi rame-rame taruh tuh handphone. Taruh. Praktekin bagian ini. Hormati sesamamu. Kasihi saudaramu. Gimana lu mau ngasihin? Lu pacaran sama handphone kok. Gak keren. Taruh, main, ngobrol sama-sama, sharing. Kasihi. Oke? Ya udah. Good people don't go to heaven. Forgiven people yang pergi ke surga. Nah, sebagai orang yang forgiven, orang yang diampuni, ada cara-cara hidup tertentu yang harus dilaksanain. Prinsipnya adil, setia, rendah hati. Detailnya baca 1 Petrus 2. Satu perikop itu semuanya ngomong mengenai bagaimana kita harus beretika.